Perkenalkan, saya Dadan Adi Kurniawan, pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Sejarah Pendidikan merupakan mata kuliah yang ditayangkan pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan pendidikan di masa lampau, baik di Indonesia maupun di negara-negara luar negeri, baik di Asia, Eropa maupun Amerika. Dalam konteks sejarah Indonesia, mata kuliah sejarah pendidikan mempelajari tentang perkembangan pendidikan dari masa praaksara Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonial, pergerakan, awal kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Secara substansial, mata kuliah sejarah pendidikan mengkaji banyak aspek penting seperti latar belakang pendidikan, jenis-jenis sekolah yang berkembang, tujuan pendidikan, politik pendidikan, orang-orang berpengaruh yang terlibat di dalamnya, dan juga pengaruh serta dampak pendidikan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Oke, saya coba jal-jal ya. Prodi Pendidikan Sejarah, belajar masa lalu, menatap masa depan. Tepuk tangan dulu. Sebelum dimulai lebih lanjut, saya pengen ini kursinya ditata. Kok kayaknya ini kurang rapi. Ayo, dilurusin biar sedap dipandang. Yang bajunya mungkin ini kurang rapi, monggo bisa dirapikan, termasuk saya. Hari ini kita masuk pertemuan ke-9. Kemarin sudah UAS. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap? 16 orang ya? Oke, lengkap, berarti nggak ada yang masuk, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat semua. Saya pengen coba cross check. Mas Farid, ya ini kan pertemuan 9 sudah bahas ini. Terakhir kemarin sebelum ini materinya masih ingat tentang apa? Oke, sebelum pendudukan Jepang gampang di Indonesia. Ayo, apa Mbak? Pendidikan pada masa Belanda. Pendidikan pada masa Belanda. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi pertemuan 7 ya sebelum UTS kan, sebelum UTS kita sama-sama sudah mempelajari pendidikan kolonial Belanda, terus kemarin kalian sudah UAS. Nah, giliran hari ini kita akan mempelajari tentang potret pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang, hanya sekitar 3,5 tahun saja gitu ya. Nah, saya sudah menyiapkan segala peralatan, media, dan alat yang akan kita pakai hari ini. Metode kita adalah studi karya wisata atau studi wisata. Ada yang pernah tahu? Sudah pernah mempraktekkan di kelas? Sudah, Mas? Belum? Kalau di kelas belum, Pak. Belum. Kalau akreditasi dulu sudah. Akreditasi dulu sudah. Oke. Oke, saya sudah menyiapkan alat ya. Saya sudah menyiapkan alat. Nanti akan saya bagi. Jadi hari ini saya akan membagi kelompok. Habis membagi kelompok, nanti ada diskusi kelompok ya. Habis diskusi kelompok, nanti studi banding atau studi wisata. Teman-teman muter. Akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1 muter ke situ muter ke sini untuk mengetahui masing-masing materi dari kelompok lain. Tuh. Setelah studi banding atau studi wisata, nanti akan melanjutkan ke presentasi hasil kalian dari keliling ke teman-temannya itu untuk disampaikan perwakilan. Siapa? Random. Jadi semua harus ready gitu ya. Setelah selesai presentasi, baru nanti dari pihak saya akan memberikan penjelasan dari PPT yang sudah saya siapkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Belum? Jelas ya? Oke, sekarang kita hitung untuk membagi kelompok itu 3 kelompok ya. Berhitung 1 sampai 3 dari Mas Farid ke sana. Monggo. 1
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Oke, silahkan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di situ. Kursinya di bawah, monggo. Nah, setiap kelompok silahkan ada perwakilan maju untuk undian. Siapa yang jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Oke, Rizky dibuka. Oke, kelompok apa Mas? Kebijakan. Kelompok 2, kelompok kebijakan pendidikan Jepang. Oke, kelompok 2, monggo bisa kembali. Mas Rohman? Kelompok 1, tujuan kedatangan Jepang. Monggo, silahkan bisa kembali. Ini berarti otomatis kelompok 3. Kelompok 3, warisan peninggalan pendidikan Jepang. Oke. Nah, tata aturan selanjutnya, nanti setiap kelompok itu menetapkan 2 orang sebagai tour guide, ya, untuk tinggal di tempat, gitu ya, untuk menjelaskan ke teman-teman yang berkunjung, gitu ya. Misalkan ini 2 orang, misalkan ini, yang 3 ini tugasnya nanti keliling untuk mencari informasi dari 2 kelompok lainnya, gitu ya. Oke, itu sudah saya berikan kisi-kisi ya. Nah, jadi kelompok 1 itu sudah saya beri kisi-kisi untuk nanti ditempelkan di sini ya, ditempelkan di sini semua. Terus dipelajari karena nanti harus menjelaskan tentang gambar-gambar ini yang berkaitan tentang kapan kedatangannya, tujuannya apa, ya, untuk kepentingan apa, itu di sini berdasarkan gambar-gambar itu. Kelompok 2 ini yang bagian kebijakan pendidikannya. Jadi kalau itu lebih ke politik dan sejarah kedatangannya, kalau ini lebih ke kebijakan pendidikannya, sistem pendidikannya, mungkin materi dan lain-lain masuk ke sini berdasarkan gambar itu. Kemudian yang ini paling enak karena ini warisan yang sampai saat ini masih lestari, ya, masih ada. Jadi silahkan diidentifikasi. Khusus kelompok ini nanti ditempel-tempel, terus bawahnya dikasih keterangan bahasa Jepangnya apa. Karena ada Taiso, Kyoren dan lain-lain itu ya, ditempel rapi, terus bawahnya dicoreti pakai ballpoint aja, namanya apa, nanti buat bahan menjelaskan. Siap, gitu ya. Siap. Silahkan diskusi, saya kasih waktu sekitar 6 menit. 6 menit. Ya, Siap, 6 menit, 5 sampai 6 menit, monggo. Saya cross check kembali ya, situ benar kelompok 1 ya, tujuan kedatangan Jepang. Ini kelompok 2, kebijakan pendidikan Jepang, dan ini kelompok 3, warisan peninggalan pendidikan Jepang. Ini targetnya 2, 2, 2. Nah, sekarang bisa dimulai mengunjungi kelompok lainnya. Ya, ini misalkan kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, tinggal muter aja gitu ya. Oke, monggo kelompok 1 bisa berkunjung ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Ayo, sudah, cukup. Silahkan kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Sebelum kita lanjut ke presentasi, saya tanya dulu, tadi yang berkunjung keliling sudah pada paham belum? Sudah dapat catatan? Paham. Sudah semua ya? Sudah. Berarti nanti kalau saya tunjuk, siap ya, siapapun ya, kecuali yang tour guide nggak perlu, tidak masuk kategori yang saya tunjuk. Siap. Oke, kita mulai dulu. Berarti tema kita biar runtut kronologis, berarti kedatangannya dulu, tujuannya untuk apa, politiknya seperti apa, kemudian nanti dilanjutkan
fokus ke pendidikannya, kebijakan pendidikannya seperti apa, karena kan itu turunannya dari kebijakan politik. Terus nanti yang terakhir tinggal warisannya yang sampai saat ini masih ada gitu ya. Siapa? Kelompok berarti kelompok sini aja. Jadi tentang latar belakang kedatangan Jepang ya. Jadi dari yang disampaikan oleh tour guide magang tadi ternyata tanggal 10 Januari tahun 42. Oke, tepuk tangan dulu. Siap. Nih, monggo silahkan kembali. Berarti sekarang tema 2 di antara Mbak Faza. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait keliling tadi bagian kebijakan yang ada dijelaskan kelompok 2. Jadi pada masa pendidikan Jepang itu sendiri beberapa kebijakan Akan menyampaikan tentang hasil yang sudah didapat saat mengunjungi. Oke, gimana rasanya setelah sudah studi banding dan mendapatkan pemahaman teman-teman? Seru. Oke. Sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan, saya akan selingi dulu ice breaking gitu ya. Ice breakingnya gampang. Seperti yang beberapa kali pernah saya gunakan, kita main tepuk ya. Tepuk bukan tepuk satu, tepuk pagi itu 1 kali. Tapi nggak boleh pelan-pelan, cari aman loh ya. Kenceng ya, nanti yang salah bisa keluar. Guyon-guyon ya. Bercanda. Oke, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi. Oke. ternyata semuanya fokus, benar-benar luar biasa. Oke, teman-teman, hari ini kalian sudah banyak belajar tentang bagaimana potret kondisi perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jadi setelah Belanda pulang, ternyata ada bangsa baru, walaupun bukan Eropa lagi, tapi bangsa Asia, yaitu Jepang datang. 3,5 tahun, tapi kata kakek-kakek atau leluhur-leluhur kita katanya lebih sadis dibandingkan Belanda yang ratusan tahun. Ya, walaupun 3,5 tahun, tapi membekasnya itu lebih dalam karena kasar dan juga sadis begitu ya. Nah, saya bawakan beberapa referensi ya. Jadi teman-teman, selain yang kemarin sudah saya share jurnal, itu saya kira setidaknya teman-teman kalau mempelajari sejarah pendidikan era Jepang itu butuh 5 referensi. 1 itu referensi bukunya Nasution. Ini era kolonial Belanda. Kenapa harus pakai ini? Ada yang tahu kan kita kajiannya Jepang, kenapa pakai Belanda? Oke, betul sekali. Jadi untuk pembanding, karena yang datang belakangan itu kan anti banget sama yang ini kan. Jadi kalau nggak tahu yang sebelumnya kan aneh. Nah, jadi mau nggak mau harus mempelajari bukunya Nasution ini dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pakai bukunya Muhammad Rifai. Ya, ini pendidikan nasional dari klasik zaman Hindu-Buddha, praaksara sampai reformasi di Indonesia bisa pakai ini ya, ini sudah terkenal. Saya akan mencoba mengulas sedikit karena saya rasa teman-teman sudah banyak tahu tadi, sudah memahami. Jadi sifatnya hanya mengulang dan menegaskan. Nah, ini sejarah kedatangannya ya, perlu diketahui dulu. Tadi Mas Raka kan, Jepang itu datang awal 1942 awal. Sebelumnya Jepang itu udah satu negara satu persatu dianeksasi itu kan. Jepang kalau dari titik kita ini berarti Jepang di sebelah selatan sana, utara, barat atau timur? Jepang. Tadi yang bilang utara siapa tadi? Betul Mas. Betul ya, Jepang itu ada di sebelah utara nan jauh di sana ya, jauh di sana. Nah, itu untuk nyampe ke Indonesia itu udah menganeksasi banyak negara dari utara sana, satu persatu. Masih ingatkah dulu Jepang bisa mengalahkan negara mana 905? Rusia atau Uni Soviet bisa dikalahkan loh. Orang Eropa sampai kaget. Oh, ternyata di timur nan jauh sana ada satu negara semenjak restorasi Meiji itu bisa bangkit dan jadi negara Asia raksasa.
satu persatu dicaplok, dan akhirnya awal tahun 42 bisa nyampe di negara Indonesia, walaupun waktu itu namanya belum Indonesia, masih Hindia Belanda. Nyampe di Tarakan. Tarakan itu Kalimantan Utara kalau sekarang, tapi pas waktu itu Kalimantan Timur gitu ya, karena ada pemekaran. Kemudian tak lama setelah kedatangan pertama kali menginjakkan kaki, berarti butuh berapa bulan untuk bisa menaklukkan Belanda dan menendang Belanda keluar untuk menggantikan beliau? 2 bulan. 2 bulan berhasil ngacak-ngacak Indonesia, khususnya Jawa, terutama Jawa diacak-acak, dan akhirnya Belanda mau nggak mau harus menyerah, angkat tangan. Di mana? Di Subang, Jawa Barat, Kalijati, sehingga terkenal dengan perjanjian Kalijati. Yang mirip dengan Kalijati, perjanjian apa namanya? Linggarjati. Teman-teman harus bisa membedakan loh ya, besok kalau misalkan PLP atau apa, bisa membedakan Kalijati dan Linggarjati, 2 perjanjian yang berbeda, tanggalnya beda, tempatnya pun berbeda. Tujuannya tadi sudah dibahas ya, jadi pemimpin Asia Timur Raya, ya, punya impian menjadi leadernya di antara Indonesia, Filipina, Malaysia, pokoknya Asia Timur Raya itu yang besar itu, pengen jadi leadernya, penguasanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan impian atau cita-cita itu? Kan pengen jadi pemimpin, pasti butuh cara. Tadi caranya apa saja tadi? Propaganda, terus pendidikan, apalagi? Pendekatan, didekati. Siapa Mas yang didekati Mas? MIAI. Siapa lagi yang didekati? Masyarakat? Masyarakat Muslim. Lah ini penting. Kok kayaknya ada yang berbau-berbau Muslim? Nah, pasti yang pertama pasti ini dulu. Mengaku saudara tua. Sama-sama tua karena menganggap satu Asia lah ya. Walaupun dulu kalau ditelusur mbahnya siapa juga kagak tahu kan. Pokoknya ngaku datang-datang gini. Mas, kakek kita sama bro. Kakek kita sama ya kan. Tiba-tiba ngaku saudaranya dari satu saudara yang sama. Wah, Indonesia, kira-kira masyarakat Indonesia seneng nggak? Seneng. Kenapa seneng? Karena punya iming-iming mau dibebaskan dari cengkraman penjajahan Belanda. Udah ngaku-ngaku, wis kita sedulur, saudara, ya, pelindungnya. Apalagi 3A-nya? Pemimpin cahaya. Nanti akan memberi penerangan bagi Indonesia yang waktu itu gelap. Gelap karena dijajah Belanda. Nah, satu lagi, ini yang tidak kalah menarik, merangkul Islam. Saya coba tanya, Mas, kenapa Mas? Kok Jepang memilih untuk merangkul Islam? Bukankah nanti itu malah membahayakan, Mas? Karena Islam sendiri di Indonesia itu agama mayoritas. Jadi kalau bisa merangkul orang-orang Islam, jadi banyak mendapat dukungan itu Jepang. Oke, berarti otomatis bisa mempengaruhi tokoh-tokoh Islam, otomatis mobilisasinya lebih mudah ya Mas ya? Pegang kepalanya, ekornya sudah ngikut. Ulama-ulamanya dipengaruhi, condong ke Jepang, otomatis ulama-ulama itu akan jadi panutan dan seluruh santrinya akan ngikut. Nah ini contohnya ya, awal-awal. Nah ini menarik, ada ramalan Jayabaya. Ini berkaitan dengan mentalitas orang Jawa, khususnya Jawa. Jawa itu dikit-dikit gampang percaya sesuatu yang sifatnya agak ya mistis atau metafisik gitu ya. Bahkan akan ada yang sesuatu yang ramalan-ramalan seperti itu percaya. Karena ramalan Jayabaya, Raja Kediri waktu itu pernah menuliskan ramalan yang mengatakan tadi sudah disampaikan siapa tadi? Yang Jayabaya? Mas Rohman, bahwa kelak Indonesia akan dijajah oleh orang kulit kuning, ya kan? Kulit kuning. Orang Jawa pintar, kulit kuning itu berarti ya kurang lebih orang Belanda. Dan kemudian akan datang orang kulit putih dulu ya, Eropa kulit putih, terus datang kulit kuning, matanya sipit, hidungnya agak pesek seperti itu, tapi umurnya hanya seumur jagung, berarti nggak lama, udah
mirip banget nih sama kedatangan Jepang. Jadi ketika Jepang datang itu kayak, ini deh kayaknya pembebas kita yang akan mengeluarkan kita dari cengkraman 350 tahun, walaupun kalau GJ Racing kan nggak setuju ya, pokoknya lama lah intinya. Nah kayak gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang seneng, weh Jepang datang, kita akan bebas, gitu. Nah ini selanjutnya, cepat saja karena tadi sudah dibahas. Langsung ke masalah pendidikan, ini ada gambar yang menunjukkan bahwa kira-kira bahasanya apa ini? Yang A, B, C atau D gambar ini? A, penyederhanaan jenjang. Zaman Belanda itu jenjangnya nggak karuan. Ya, yang dasar itu jenisnya ada banyak, yang menengah banyak, yang tinggi banyak. Tapi yang ini diselaraskan. Dan sampai saat ini sistemnya peninggalan Jepang masih kita pakai 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Terus perguruan tinggi 4 tahun. Nah ini sistem warisannya Jepang. Dulu Belanda sistemnya nggak kayak kita. Terus inklusif. Inklusif itu berarti lawannya dari eksklusif. Kalau eksklusif itu berarti apa Mbak sifatnya? Istimewa, terbatas. Kalau inklusif berarti semuanya bisa mengakses. Belanda dulu yang boleh sekolah ke sekolah-sekolah Belanda hanya orang-orang tertentu, golongan piyayi, ningrat, bangsawan. Lah Jepang tujuannya nggak memintarkan orang. Yang penting cari simpatik, cari pasukan sebanyak-banyaknya. Kalau terlalu seringan banyak syarat malah nggak dapet orang kan. Nah, jadinya lebih penting siapapun boleh, ayo sekolah masuk sebanyak-banyaknya. Tujuannya kan memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, bukan untuk memintarkan orang pribumi. Kalau memintarkan orang pribumi ya pasti pilih-pilih gitu ya. Terus sarana prasarananya yang di sini masih banyak menggunakan bangunan-bangunan Belanda. Anda bayangkan, 3,5 tahun sampai mana bangun-bangun? Ya toh? Bangun pondasi tiba-tiba udah perang, bangun pondasi tiba-tiba udah perang. Otomatis ya udah pakai yang sudah ada, sebagian ngajak, sebagian baru gitu ya. Gurunya kira-kira tambah banyak atau tambah dikit? Tambah dikit. Siswanya tambah banyak atau tambah dikit? Banyak. Siswanya sebenarnya tambah sedikit. Cuman aksesnya lebih banyak. Kalau dulu banyak tapi dominan bangsawan, memang jumlahnya sedikit. Tapi dari bangsawan, dari menengah, dari kecil, cakupannya menjadi banyak. Tapi secara jumlah tetap turun. Ya, tetap turun. Nah, ini ada gambar sakura, tadi udah dijelaskan ya. Perubahan sampul dirubah, yang berbau Belanda-Belanda pokoknya dirubah. Alergi sama peninggalannya Belanda. Yang berbau Eropa, negara barat dirubah. Nah ini, istilah Hindia Belanda ganti Indonesia, Jepun ganti Nippon, Belanda ganti negara barat, tahun Masehi diganti tahun Koki atau Simu. Sini juga sama. Cover atau sampul-sampul buku di sekolah pokoknya semua dikasih yang berbau itu ciri khas Jepang. Biar orang Indonesia itu bangga, nasionalismenya enggak nasionalismenya Belanda tapi nasionalisme Jepang. Orang kalau sudah jatuh cinta disuruh ngapa-ngapain kira-kira buta enggak? Nah, buta ya itu yang diterapkan Jepang. Kalau warga Indonesia sudah jatuh cinta kepada Jepang, ayo kita perang bareng yuk. Mau nggak? Ya mau, karena jatuh cinta sama mentalnya itu udah dibentuk dulu sama Jepang. Walaupun nanti ya yang sampai saat ini, saya yakin teman-teman masih ngalami waktu SMA, SMP atau SD. Ngalami nggak, Mbak? Ngalami. Upacara pasti ngalami ya? Pasti. Pengibaran bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus ini ada apa ini? Kioren itu apa? Apa? Baris berbaris PBB ya, PBB. Yang kiri corei apel pagi. Di dinas-dinas kita kan hampir semuanya kalau pagi apel kan, bahkan kalau malam juga yang shift malam kan juga apel kan. Satpam juga apel, di perusahaan itu juga apel. Tinggalannya siapa? Tinggalannya Jepang. Terus yang sekolah-sekolah di kepolisian atau militer itu kan pelontos juga kan. Nah, ternyata ini semua warisannya Jepang, bukan warisannya Belanda loh ya, bukan warisannya Belanda. Dan ini yang terakhir, pernah Kinrohoshi?
Pernah di sekolah diminta angkat-angkat apa, bersih-bersih apa? Nah, itu bukan tradisinya Belanda, itu tradisinya Jepang, gotong royong. Nah, cuman saya masih penasaran nih, ronda itu apa juga tradisinya Jepang atau bukan nih? Sejarah ronda belum ada yang nulis loh ya. Bisa tuh. Sama senam tiap hari Jumat. Nah, itu ternyata warisannya Jepang. Dan ini apa? Seikerei. Menghormat kemana? Ke timur. Ke arah mana? Matahari. Atau bisa ditafsirkan ke arah siapa? Jepang atau Kaisar Jepang. Ini yang membuat ulama-ulama yang awalnya dirangkul lama-kelamaan muak dan merasa ini bertentangan dengan akidah Islam karena menyembah sesuatu yang bukan selain Tuhan. Berarti ini kan merendahkan diri untuk menghormati sesuatu yang sifatnya bukan ketuhanan kan. Nah, ini yang membuat umat Islam sangat memberontak dan bahkan nanti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bertitah untuk jihad boleh untuk melawan Jepang begitu. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa Jepang itu ciri khasnya apa? Militer sentris atau semi militer sentris. Tujuannya untuk memobilisasi massa sebanyak-banyaknya untuk mendukung perang di Asia Pasifik. Cita-citanya tertingginya tadi apa? Jadi pemimpin Asia Timur Raya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, silahkan. Mungkin menyoroti yang tadi sudah dijelaskan, ketika siswanya itu malah berkurang, mungkin kalau guru masih make sense ketika soalnya pengajar kan susah untuk menggunakan bahasanya sendiri untuk diajarkan. Tapi kalau siswanya jadi berkurang itu alasan utamanya apa ya Pak? Kan malah maksudnya jenjangnya udah dibuka, bukannya malah lebih gampang kita masuknya, tapi kenapa malah berkurang? Iya, satu. Sekolahnya sudah banyak yang rusak. Gedung-gedung kan pas posisi Jepang datang kan Belanda melakukan politik bumi hangus. Ya kan banyak sekolah rusak. Dua, banyak guru yang mengundurkan diri karena Jepang menetapkan guru itu harus bisa berbahasa Jepang. Sedangkan belajar bahasa Jepang itu tidak mudah. Bahkan di bukunya Kamawura itu dijelaskan kalau di jurnalnya Kamawura maksud saya banyak mengundurkan diri karena saking sulitnya belajar bahasa Jepang. Kalau nggak bisa tetap dipaksakan, Jepang itu sadis loh, kalau main fisik. Ya, jadi banyak guru mengundurkan diri. Walaupun di satu sisi kita juga harus berbangga, berkat Jepang lah bahasa Indonesia itu bisa melejit, menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Karena Jepang melarang bahasa Belanda, tapi kalau bahasa Indonesia malah sangat boleh, didampingi dengan bahasa Jepang dan juga bahasa daerah. Gitu ya teman-teman ya? Iya Pak. Oke, saya kira cukup. Minggu depan pertemuan 10, teman-teman jangan lupa saya beri tugas. Tugasnya yaitu bikin resume. Dicatat. Bikin resume. Resumenya adalah resume pertemuan hari ini. 3-5 halaman saja. Nanti bisa pakai Times New Roman margin normal spasi 115 ya, 3-5 halaman saja diketik, di print out, dikumpulkan maksimal hari Jumat minggu ini sebelum Jumatan jam 11 ya, jam 11 sebelum Jumatan dikumpulkan di meja saya secara kolektif. Kalau nanti sampai jam 11 masih ada yang belum mengumpulkan, ditinggal saja. Belajar masa lalu, menatap masa depan. Oke, itu saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.